Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Nur Suhada. Nur Suhada, ibu kedua, beserta semua jajaran semua yang saya hormati, ibu yang saya proses karena masa itu yang saya hormati pula. Alhamdulillah kita masih diberikan apa ya? Kesehatan yang banyak ya. Mudah-mudahan kita setelah Ramadan bertemu dan lagi Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Sini dulu. Apa namanya selalu ya diisi dalam minggu begini insyaallah usia kita ada sia-sia gitu ya. Tapi kalau kebanyakan ngikutin hawa nafsu keduniaan saja habis-habisnya ya Bu ya ada semakin tidak dirugi semakin apa ya punya ini masih ingin apalagi kalau kita selalu nengoknya ke atas saja lupa sama ke bawah gitu. Padahal di bawah kita masih banyak ibu-ibu yang saya hormati jalannya seperti biasa Bu ya kami dari seluruh Allah silakan berberkat waktu kita dari umroh yang berjudi ialah ya kita dari umroh selalu setia syafaat untuk menemani ibu dalam rangka meningkatkan dan meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita di akhirat. Jika telah sempurna sebulan lamanya tunaikan zakat pada fakir dan miskin agar mereka menjadi bahagia, yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ibu-ibu berzakat sudah kan setelah Ramadan ya, terutama zakat harta juga ya. Kalau belum sampai di sabda haul itu ya diganti menurut pendapat saya diganti saja dengan sedekah. Kalau sekiranya ada kita punya yang melonggar yang lebih sempatkan untuk sedekah karena di rezeki kita yang kita dapat sehari-hari itu sebagiannya ada hak orang lah, alim fakir miskin, orang tua jompo dan lain sebagainya. Itu Quran yang mengatakan itu ya juga sebutan saja. Sebab kalau nunggu kata kita untuk mencapai nisab dan haulnya ada sampai nunggu dapat sekian, pengeluarannya sekian, belum lagi untuk sekolah anak dan lain sebagainya. Itu yang pertama ibu-ibu. Yang kedua ibu-ibu, pernah enggak dengar wali abdul itu? Ini dari komunikasi Islam ya, wali abdul itu namanya artinya wali yang enggan untuk menikahkan anak-anaknya. Wali yang enggan untuk menikahkan anak. Kenapa enggan? Nah ini masalahnya itu ya masih sering terjadi untuk berbeda di masyarakat bahwa setelah anaknya ya punya jodoh, punya pilihan, setelah dilamar oleh pihak laki, hanya orang tuanya uling-ulingan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena miskomunikasi. Jadi antara anak dan orang tua itu tidak ada komunikasi yang baik. Katakanlah dari pihak orang tua, anaknya sudah perawan, ya keluar, tidak mau ditanya keluar kemana, sampai di rumah siapa, sama siapa begitu. Begitu juga anak tidak mau bilang sama orang tua ya, miskomunikasi lah. Tidak ada yang salah dalam hal ini, tapi kita semua tidak akan menyesali apa yang sudah terlanjur. Tapi yang penting kita tetap masa depan untuk lebih baik. Ya Bu ya. Kenapa dia enggan orang tua menikahkan anaknya Bu? Itu karena sudah pilihan anak lain, pilihan orang tua lain. Ya Bu ya, bisa ya, tidak bisa Ibu. Tetapi kalau memang anak itu bersikeras ya Bu ya, tidak bisa dirubah oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya
punya pilihan lain, itu ya daripada terjadi ya clash, terjadi gesekan yang tajam antara anak dan orang tua, akhirnya negara bisa mengambil alih gitu. Ya, singkat cerita, proses di pengadilan, nanti pengadilan agama memanggil semua pihak yang terkait, katakanlah diajak dialog, diajak musyawarah, ya, dikasih pandangan-pandangan oleh hakim, diajak sharing. Tetap juga orang tuanya tidak mau, ibu ya, hanya turunlah keputusan majelis hakim untuk memberi wewenang, memberi mandat kepada kepala kantor pusat agama atau pak penghulu untuk menikahkannya, namanya wali hakim, untuk menikahkannya. Tapi berdasarkan atas keputusan pengadilan itu ya itu. Walau bagaimana orang tuanya nangis-nangis, itu anak saya membesarkan, saya menggani dan sebagainya. Tapi dalam hal untuk nikah ini, menikah orang tua tidak bisa. Makanya begitu ya, sebelum terjadi hal-hal seperti itu, kalau sudah anak kita sudah remaja, sudah perawan, sudah gadis, diwajib-wajib dia ada kerjasama, dia ada ngobrol. Andai kan dia punya teman akrab yang anaknya mau ke jomblo dan lain sebagainya, deketin, konsultasi musyawarah dulu, ibu dan kira-kira lihat, gak salah kita lihat bibit, bobot, bobotnya. Salahnya bu ya, sebelum terjadi boleh kita, ya boleh. Bukan berarti kita, itu kalau duitnya enggak. Itu bagian dari ikhtiar itu ya. Sebab kalau sudah terjadi nanti baru apa yang merundel itu malah besar. Sebelum terjadi baik-baiklah ya. Untuk itu komunikasi antara orang tua, bapak, ibu sama anak, terutama anak gadis itu harus jalan terus. Karena pada saat anak kita mempunyai pilihan, orang tua juga langsung sudah menyetujui. Itu ya. Itu aja saya kira ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya. Andaikan ibu, anak ibu, cucu ibu untuk disampaikan nanti ibu ya. Ajak komunikasi. Kuncinya komunikasi ya. Ibu ya. Saya manusia biasa, tentunya ada hal yang tidak berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.